Selama ini Acer biasanya tuh ngasih laptop atau nggak monitor buat Pical review. Mau itu yang model konsumer, komersial, bahkan sampai yang ke tipe gaming. Tapi kali ini agak berbeda sedikit nih, karena kali ini Acer malahan ngirimin router ke studio Pical Techno buat kita review. Iya, Acer sekarang udah mulai nih bikin router, yaitu Altos Router. Kita akan coba lihat sama-sama gimana sih kualitas dari routernya Acer. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan seperti yang bilang tadi, bahwa kali ini Pical akan bahas sebuah produk networking terbaru dari Altos yang merupakan bagian dari Acer, yaitu Altos AX3000 Wi-Fi 6 router dengan kode MT602A. Dan di pembahasan kali ini, Pical akan jelaskan mulai dari desain, fitur, hingga performa supaya teman-teman dapat gambaran yang jelas mengenai perangkat router satu ini. Jadi langsung kita mulai aja. Urusan desain, tampilan router ini hampir gak ada bedanya dengan kebanyakan wireless router yang sudah beredar di pasaran. Tampilannya slim karena dimensinya hanya 20 x 12 cm dengan ketebalan 4 cm dan bobotnya hanya 335 gram. Selain itu, router ini juga sudah dilengkapi dengan 4 buah antena di sisi dari bodinya yang masing-masing berukuran 16 cm. Jadi secara tampilan bodi, router ini super compact dan bisa ditempatkan di hampir semua sudut ruangan. Lalu kalau kita pecah lagi nih bagian desainnya, maka sisi depannya nanti tergolong polos dan hanya ada grill ventilasi sebagai jalur sirkulasi udara ke bagian internal dari routernya. Grill ventilasi juga terdapat di sisi kiri dan kanan dari bodinya. Tapi selain grill ventilasi, ada juga di sisi kiri dan kanannya adalah 4 buah antena dengan pembagian 2 di kiri dan juga 2 di kanan, yang masing-masing memiliki engsel rotatable yang bisa diputar 180 derajat dan bisa dibuka hingga 90 derajat. Sementara di sisi atas terdapat juga grill ventilasi yang ditemani dengan logo Altos dan sebuah LED indikator yang hanya kelihatan saat routernya sedang aktif. Sementara di sisi bawah, pada bagian ini hanya terdapat 4 buah bump plastik sebagai kaki-kaki dari routernya, sebuah grill ventilasi, mounting socket untuk pemasangan di dinding, dan stiker yang berisi serial number, kode produk, serta informasi login akun admin untuk keperluan setting dan juga maintenance. Dan yang terakhir di bagian desain yaitu kelengkapan port dan juga interface-nya, yang semuanya memang diletakkan di bagian belakang. Pada sisi ini nanti terdapat slot buat reset, sebuah tombol WPS, 3 port Ethernet LAN, dan 1 port Ethernet WAN, dan juga sebuah power port. Secara keseluruhan, desain Wi-Fi router ini memang kelihatan simple, tapi tetap masih fungsional. Dan dengan ukuran yang compact, bobot yang ringan, serta penempatan port yang rapi, maka router ini cocok banget buat kita taruh di rumah, ataupun buat kita yang small office, Soho gitu ya, kantor kecil tanpa perlu banyak makan tempat. Menurut Pical ini salah satu yang cukup oke. Plus adanya grill ventilasi di hampir semua sisi bikin router ini tetap adem meski kita pakai seharian. Sekarang kita akan bahas fitur apa aja yang tersedia pada perangkat Wi-Fi router ini. Untuk segi internal, maka prosesor yang digunakan pada perangkat router ini adalah RTL 819D-FG3. Dan juga untuk router ini sendiri, soal konfigurasi jaringannya, maka router ini juga sudah pakai teknologi Wi-Fi 6 802.11ax yang sudah support akan dual band, yaitu frekuensi 2,4 dan juga 5 GHz. Untuk kecepatannya, maka router ini secara teoritis bisa mentransfer speed up to 574 megabit per second di frekuensi 2,4 GHz dan 2402 megabit per second di frekuensi 5 GHz dengan total kecepatan gabungan hingga 3 gigabit per second. Dengan kecepatan segini, teman-teman bisa streaming video 8K ataupun juga 4K, main game online, ataupun meeting virtual tanpa buffering ataupun lancar jaya. Secara aman dan sentosa lah harusnya. Tapi tergantung providernya juga ya. Jangan kalian nanti take it for granted. Bang, gue gak bisa nih bang. Ya iyalah. Lah, internetnya misalnya cuma 10 megabit per second ya kagak bisa lah. Nggak cuma itu doang, karena router ini juga sudah punya fitur Easy Mesh, di mana bisa bikin teman-teman memperlebar jangkauan sinyal Wi-Fi buat mengcover akan blind spot di rumah ataupun kantor. Terutama buat kita yang mungkin punya 2 ataupun 3 lantai gitu ya, supaya koneksi internet tetap stabil dan juga menjangkau semua sudut ruangan. Tapi ingat teman-teman, fitur ini cuma bisa aktif kalau teman-teman punya router ini yang satu lagi, supaya bisa di pairing secara mesh router gitu. Jadi nggak bisa tuh ya cross-platform gitu, nggak bisa. Selain itu, router ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi canggih kayak MuMimo atau multi-user, multiple input, multiple output. Yang bikin router ini harusnya bisa menghandle banyak perangkat sekaligus tanpa drop performanya.
Ada juga namanya teknologi beamforming yang bisa bantu ngarahin sinyal Wi-Fi langsung ke perangkat yang lagi dipakai. Jadi harusnya jangkauan dan juga stabilitasnya harusnya jadi jauh lebih oke. Nggak ketinggalan, ada juga teknologi OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access yang bikin router ini bisa membagi bandwidth secara efisien ke banyak perangkat sekaligus. Yang artinya latensi jauh lebih rendah dan juga performa jaringan harusnya lebih optimal. Dan untuk sisi keamanannya, maka router ini pun juga sudah support pakai WPA3, yaitu standar keamanan Wi-Fi terbaru yang jauh lebih aman dibandingin WPA2 yang mungkin masih lazim teman-teman pakai sampai sekarang. Dimana dia masih pakai PSK atau Pre-Shared Key ya. Awas ya, bukan PSK yang lain. Dan juga WPA1 yang sudah ketinggalan zaman banget karena enkripsinya gampang banget dibobol. Protokol WPA3 ini sendiri tuh juga menggunakan enkripsi SAE atau Simultaneous Authentication of Equals yang bikin proses autentikasi jauh lebih kuat dan juga tahan serangan brute force. Bahkan sekalipun passwordnya juga tergolong lemah gitu ya. Karena itu memang router ini harusnya bisa dibilang jauh lebih aman dari serangan cracking, apalagi buat aktivitas kayak transaksi online ataupun aktivitas cloud storage dan juga cloud computing. Pichel akan sangat terbantu banget, terutama buat Pichel yang mungkin suka pindah-pindahin data dari Makassar ke BSD dan segala macam, dan juga banyak device begini, benar-benar kebantu banget. Plus dukungan IPv6 yang sudah ada di router ini bikin settingan networknya harusnya jadi lebih fleksibel buat kebutuhan masa depan. Atau bahasa kerennya future proof gitu lah, ya kan? Selama ini kita kan mungkin masih banyak IPv4 gitu ya, IPv4 gitu. Ini udah IPv6 ya, mostly udah banyak lah. Jadi harusnya ini udah sebuah standar baru. Nah, sementara untuk settingannya sendiri, Pichel bisa bilang bahwa settingan router ini tergolong gampang dan juga user friendly. Yang pertama, pastikan router ini sudah terhubung kepada arus listrik. Karena kalau nggak ada, ya nggak hidup dong gitu ya. Dan memang karena nggak ada tombol powernya, maka begitu ada aliran listrik yang masuk, maka routernya sudah langsung otomatis menyala dengan tanda LED yang menyala dengan warna merah. Setelah itu, teman-teman tinggal hubungkan aja modem dari ISP yang teman-teman pakai menggunakan kabel Ethernet, atau bisa juga ke router lain yang sudah online kalaupun teman-teman mau bikin access point yang lain kepada router Altos ini. Ingat ya teman-teman, koneksinya ke port 1 ya, jangan ke port LAN ya. Ini kayaknya udah hal basic, tapi bisa ingetin lagi. Mana tahu, kalian kan suka ngadi-ngadi kadang-kadang. Setelah itu nanti teman-teman tinggal tunggu aja hingga LED-nya berwarna hijau yang artinya koneksi data dan internet sudah terhubung kepada router ini. Kemudian untuk setupnya, kalau teman-teman pakai laptop ataupun PC yang punya port Ethernet, bisa langsung aja sambungkan laptop ataupun PC menggunakan kabel Ethernet kepada salah satu portnya. Tapi kalau memang teman-teman kaum mageran dan pengen pakai HP aja, ya bisa aja. Tinggal nyalakan saja koneksi Wi-Fi di HP dan cari SSID router AF43 ataupun router 5G AF43. Tergantung SSID mana yang bisa ditangkap oleh HP teman-teman sekalian. Kemudian setelah PC, laptop ataupun HP teman-teman tadi sudah terkoneksi dengan router ini, tinggal buka browser apa aja yang ada di HP ataupun laptop, lalu masuk ke IP address 192.168.10.1, di mana ini buat masuk kepada halaman router manajemen. Di sini teman-teman tinggal login dengan username dan juga password yang ada di bagian bawah routernya. Kalau router ini belum pernah dikonfig ataupun baru di reset, maka halaman utamanya akan menampilkan wizard setup di menu login dari passwordnya. Ini nanti bisa teman-teman skip dulu aja. Terus langsung aja tap ataupun klik tombol next untuk masuk kepada menu one dan juga memulai akan konfigurasinya. Teman-teman nanti tinggal klik aja menu basic setting untuk memulai konfigurasi routernya. Pada menu ini nanti terdapat 3 pilihan konfigurasi, yaitu DHCP, Static IP, dan juga PPPoE. DHCP adalah konfigurasi otomatis, jadi nanti teman-teman tinggal tap dan router sudah bisa langsung digunakan. Sementara untuk Static IP ini biasanya konfigurasi yang lebih manageable dan biasa digunakan buat teman-teman yang sudah lebih punya routing table sendiri lah. Dan kalau PPPoE ini biasanya untuk modem ADSL yang membutuhkan username dan password dari ISP yang teman-teman gunakan. Dan untuk sekarang ini kita akan gunakan konfigurasi DHCP aja, biar Pichel nggak diprotes sama kalian, ya kan? Videonya ribet banget nih, nggak cocok sama orang awam, ya kan? Nah, untuk itu teman-teman tinggal pilih aja opsi DHCP di drop down Internet Access Mode, lalu klik Next yang akan membuka menu Wi-Fi. Di menu Wi-Fi ini teman-teman bisa melakukan konfigurasi SSID yang akan dilakukan, dan secara default SSID dan passwordnya menggunakan SSID dan password yang dicetak di bagian bawah routernya tadi. Kalau teman-teman nggak ada masalah dengan hal ini, teman-teman tinggal tap ataupun klik tombol save untuk menyimpan konfigurasinya. Tapi kalau teman-teman mau customize akan SSID dan passwordnya biar lebih gampang, ya ini bisa silakan aja. Mana tahu mau bisa dibikin passwordnya minta maaf dulu baru minta password, ya kan? Ya, mana tahu ya kan? Kan kita lagi suasana Ramadan gitu kan. Di menu ini juga teman-teman bisa memilih akan menggunakan Wi-Fi band steering atau tidak. Jika dibuat on, maka router akan secara otomatis mengarahkan perangkat yang terhubung ke frekuensi terbaik, antara 2,4 atau yang 5 GHz. Tergantung pada kondisi sinyal dan juga kompatibilitas perangkat.
Sementara kalau dibuat off, maka teman-teman harus memilih sendiri jaringan Wi-Fi yang mau digunakan. Apakah teman-teman mau connect di frekuensi 2,4 GHz yang lebih luas jangkauannya, coverage-nya, atau 5 GHz yang mungkin jangkauannya nggak seluas 2,4 GHz, tapi bandwidth lebih gede gitu kan. Tergantung. Silahkan teman-teman sesuaikan aja buat kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau buat sekedar nonton YouTube atau apa, 2,4 masih oke. Tapi kalau buat kita yang mungkin ngambil data dari server gitu ya, pindah-pindahin file kayak Pichel gitu, pindahin video, ya mungkin kita harus connect yang 5 GHz. Nah, sampai sini harusnya teman-teman sudah bisa menggunakan router ini untuk koneksi data dan juga internet. Lalu kalau teman-teman ingin memonitor kayak routernya, tinggal login aja kepada router management menggunakan metode yang sama seperti yang di awal setup tadi. Jadi karena routernya sudah di-setup, di halaman pertama teman-teman langsung mendapatkan tampilan router statusnya, yang berisi akan informasi soal tipe koneksi, IP address, router configuration, dan juga jumlah device yang lagi terkonek dengan router ini. Dan buat teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman, yang suka anak-anak oprek banget ya, bisa melakukan konfigurasi yang lebih lanjut dengan menggunakan menu-menu yang udah ada, seperti network setting, advanced setting, dan juga router setting. Nah, terus pasti teman-teman langsung nanya, gimana bang soal kualitas jaringannya? Ya, sabar, setelah ini bisa tunjukin kepada teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian bahas performa, di mana buat ngetes seberapa tangguh Wi-Fi router ini, Pichel sambungkan router ini ke router utama yang ada di studio dari Pichel Techno. Untuk testingnya sendiri ada beberapa skenario yang sudah Pichel siapkan, dengan menggunakan speed test untuk mengecek kecepatan dan juga Wi-Fi analyzer buat lihat kekuatan dari sinyalnya. Di jarak 0 meter atau pas Pichel ada benar-benar dekat dengan routernya, kualitas sinyalnya ada di 100% dengan download speed di 93,8 megabit per second, upload speed 77,6 megabit per second dengan ping 3 milisecond dan juga jitter 2 milisecond. Lalu Pichel coba pindah ruangan yang lebih tepatnya masuk kepada toilet di sebelah studio. Nah, toilet ini sendiri sebenarnya kondisinya benar-benar tertutup dengan nggak ada ventilasi sama sekali. Di ruangan ini sinyalnya ada di kisaran 72-74% dengan download speed 90,5 megabit per second, dengan upload speed 80 megabit per second, dengan ping di 2 milisecond dan jitter di 0 milisecond. Dan Pichel pindah lagi ke teras yang jaraknya sendiri kurang lebih sekitar 10 meter dari routernya, dan di posisi ini kualitas sinyalnya ada di 70-74%. Dengan download speed di 87 megabit per second, dengan upload speed di 60,1 megabit per second, dengan ping di 2 milisecond dan juga jitter di 0 milisecond. So far so good, dan setelah itu kita coba jauh lagi. Pichel coba maju sedikit lagi untuk ngecek range sinyal dari Wi-Fi router ini. Dan sinyalnya ini mulai menghilang di jarak sekitar 18 hingga 20 meter dari routernya. Di posisi ini kualitas sinyalnya agak drop, dengan download speed di 9,25 megabit per second, dan upload speed di 9,52 megabit per second. Dan juga ping di 3 milisecond dan jitter di 3 milisecond. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah performa router ini sesuai dengan ekspektasi teman-teman sekalian? Atau mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda dengan router lain di kelas yang sama? Tapi kalau dari Pichel sendiri, dari hasil tes yang tadi, kita bisa lihat kalau router ini punya performa yang stabil dari jarak dekat hingga menengah, dengan sinyal yang masih kuat bahkan di ruangan yang tertutup. Di jarak sekitar 10 meter, kecepatannya masih bisa terjaga dengan baik, tapi mulai menurun signifikan di jarak 18 hingga 20 meter. Ini juga dengan notabene bahwa masih ada hambatan kayak tembok ya. Ini nunjukin bahwa router ini cocok banget buat penggunaan di dalam rumah ataupun kantor dengan layout yang memang nggak terlalu luas. Ya, tapi kalau teman-teman butuh jangkauan yang lebih luas dan juga lebih jauh, mungkin bisa mempertimbangkan untuk pakai fitur yang tadi, yaitu fitur mesh router, seperti yang sempat Pichel mention tadi di bagian fitur. Dan sementara untuk kebutuhan powernya sendiri, maka router ini sudah dilengkapi dengan port adaptor dengan output daya 12 volt 1,5 ampere atau setara dengan daya listrik 18 watt. Sehingga konsumsi dayanya ini harusnya masih tergolong rendah dan juga nggak bakal bikin boros listrik. Bahkan kalau kita dipakai non-stop lah ya. Overall, menurut pribadi Pichel, Altos AX3000 Wi-Fi 6 router dengan kode MT602A adalah sebuah perangkat router yang menawarkan performa solid buat penggunaan kita sehari-hari. Siapa sih yang nggak butuh internet zaman sekarang kan? Tapi buat itu bisa nyampe kepada HP kita butuh router yang reliable. Dan karena seperti yang teman-teman sudah bisa lihat tadi dan hasil testingnya tadi, maka kecepatan dan juga stabilitas koneksinya masih terjaga dengan baik di jarak dekat hingga jarak menengah. Dan dengan adanya teknologi Wi-Fi 6 dan juga fitur MuMIMO dan OFDMA, maka router ini bisa jadi pilihan menarik buat teman-teman yang memang butuh koneksi stabil buat streaming, gaming, ataupun kerja online di rumah maupun di kantor. Sejauh ini Pichel pakai nggak ada masalah sama sekali. Ya, Pichel banyak device di sini, istri, anak-anak pakai, ART yang di rumah juga pakai, teman-teman juga kalau datang suka gerobokan pakai semua, masih stabil dan masih aman. Jadi harusnya buat teman-teman yang mungkin punya nggak keluarga besar kayak Pichel gini, harusnya masih aman juga lah.
Dan sementara untuk harganya sendiri, maka Wi-Fi router ini tuh dibanderol dengan harga 800 ribuan aja di online shop resmi dari Acer Indonesia. Ini harganya tergolong terjangkau banget. Teman-teman nggak perlu ngerogoh gocek sampai 1 jutaan lebih. Nggak sampai 1 juta udah dapat router yang punya teknologi kayak begini. Perlu diingat juga ya bahwa produk Acer bukan cuma sekedar menawarkan harga yang terjangkau, tapi juga menawarkan kualitas yang baik dan juga dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Produk ini juga didukung dengan layanan purna jual yang luas dan mencakup lebih dari 80% wilayah Indonesia. Dan juga memiliki garansi internasional hingga 3 tahun, serta dukungan spare part dan juga solusi tambahan seperti layanan gratis, perbaikan cepat, dan opsi perpanjangan garansi. Acer juga menyediakan additional solution service, free service, dan juga check-up, upgrade serta kostumisasi, dan juga hal lainnya yang memastikan kenyamanan pelanggan dalam setiap tahap penggunaan produk. Ya ngapain kita beli sebuah produk yang murah, meriah, muntah, terus tiba-tiba kalau rusak kagak bisa diservis, kagak tahu mau bawa kemana, ya kan? Mendingan jelas-jelas aja lah, hemat uang Anda, ya kan? Daripada beli yang, oh ini kayaknya speknya lebih bagus bang, terus kalau rusak gigit jari, ya kan? Think smart, guys. Oke. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pical akan cantumkan di bawah ini, ataupun juga di keranjang yang Pical udah akan taruh. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, ataupun X, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu picalmediagroup.com. Jangan lupa juga nih, untuk main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pical Media Group, seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pical serta keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia video saya kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Oke guys, ya kan? Kita lanjut lagi nonton TikTok ya guys. Ya kan stabil ya kan? Nah, sambil kita download dan juga upload. Mantap! Makasih Acer.